Orang yang pikirannya dituntun oleh segala kesalahan akan menjadi serba salah. Selalu salah paham, salah sangka, salah kaprah, dihantui oleh rasa bersalah, dan sangat mudah pula melihat kesalahan-kesalahan orang lain daripada yang benar yang dilakukan oleh orang lain atau yang baik yang orang lain kerjakan. Dan disinilah sebenarnya pikiran yang menimbun banyak kesalahan akan menyebabkan orang itu tidak dapat lagi melihat sesuatu yang indah. Cintanya menjadi rabun, tidak dapat lihat dengan jelas. Dengan kacamata kesalahanlah dia menilai orang, bukan dari kacamata kebenaran yang memerdekakan dan melegakan. Dari kacamata penghakiman dia menilai orang, dan bukan dari kacamata anugerah dia menghargai orang lain. Karenanya betapa pentingnya dalam suasana maaf-maafan dalam hidup kita perlu untuk supaya pertama kali ingatan kita tidak menimbun begitu banyak kesalahan, supaya kita tidak dituntun olehnya. Tetapi marilah kita berbenah diri dan memohon kepada Tuhan supaya ingatan kita dipenuhi oleh cinta kasih, sehingga hidup kita dituntun oleh pengampunan dari cinta kasih itu, dan kita tidak lagi terjebak kepada rasa bersalah atau mudah melihat kesalahan orang lain, serta bisa bebas dari salah itu. Mari beri diri dituntun ampun. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan. Hari ini kembali dari kisah maaf-maafan di dalam kitab suci. Kalau beberapa hari yang lalu tentang Esau dan Yakub, kali ini tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Kejadian 45 ayat 1-5, 8 dan 14-15. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi Yusuf. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Mari dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tapi sekarang jangan bersusah hati, jangan sesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf menciumi semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Sungguh merupakan sebuah akhir dari tragedi yang begitu mengerikan menimpa Yusuf. Dalam Kejadian 45 kita melihat suasana maaf-maafan yang begitu indah. Dikatakan Yusuf mencium semua saudaranya yang pernah menjual dia, yang pernah mau membunuh dia. Mencium dengan mesra, menangis sambil memeluk mereka. Dan mereka bercakap-cakap kembali setelah lama tidak berjumpa. Apa yang dicatatkan di dalam kitab suci tentang maaf-maafan antara Yusuf dengan saudara-saudaranya menyadarkan kepada kita betapa hal itu mungkin saja terjadi. Bukan sekedar maaf-maafan bersalaman di hari tertentu atau hari raya saja, tapi sebuah maaf-maafan yang mendalam. Mengapa demikian? Perhatikan apa yang Yusuf katakan. Dia melihat bahwa apa yang dia alami itu semua ada di dalam sebuah rangkaian pimpinan Tuhan atasnya, juga pimpinan Tuhan atas seluruh bangsa.
lewat peristiwa yang Yusuf alami, walaupun berat, sakit, penuh kepahitan, kekecewaan, amarah, dan tentu saja itu semua tindakan yang sama sekali salah dari saudara-saudaranya. Yusuf berhasil bisa melihat dari sebuah kacamata anugerah. Melihat dari kacamata bukan kesalahan saudara-saudaranya yang menyiksa dia. Bukan melihat dari kacamata sebuah pelanggaran dari saudara-saudaranya yang hendak menghabisi dia. Tapi Yusuf melihat dari kacamata pengampunan Tuhan. Yang dia sadari bahwa itu semua terjadi dalam rangka justru Tuhan punya rencana untuk supaya Yusuf mendahului saudara-saudaranya itu ke Mesir untuk memelihara sebuah bangsa yang besar. Dan inilah sebenarnya yang harusnya kita juga belajar bagaimana pikiran kita tidak lagi ditimbun oleh berbagai macam kesalahan orang lain kepada kita atau kesalahan kita kepada orang lain yang menyebabkan kita rasa bersalah kepada dia. Jangan mau ingatan kita ditimbunkan oleh kesalahan-kesalahan itu, karena itu yang akan merabunkan mata kita, merabunkan cinta kita. Cinta kita tidak dapat lagi melihat dengan terang karena sudah dibumbui oleh kecewa dan benci itu. Namun sebaliknya seperti Yusuf, bila kita sungguh membuat ingatan kita sadar bahwa kita diampuni oleh Tuhan, bukan menimbun kesalahan, tapi kesalahan itu diampunkan oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan. Dan tentu saja kita juga mempraktekkan pengampunan itu dengan tekun dan runtun. Tekun berarti terus-menerus, runtun berarti bertahap demi bertahap, sebuah proses seumur hidup di dalam pengampunan dan saling mengampuni, tidak lagi menyimpan kesalahan. Bukankah kasih tidak menyimpan kesalahan itu? Maka semua ini akan menuntun hidup kita untuk berhimpun makin rukun. Sebuah pengampunan itulah yang akan menuntun hidup kita supaya rukun. Tanpa ada pengampunan yang menuntun, kita tidak mungkin hidup berhimpun dengan rukun. Mungkin berhimpun tapi pura-pura. Mungkin berhimpun tidak sungguh-sungguh rukun. Mungkin berhimpun hanya sekedar tertegun, wah banyak anggota perhimpunan saya. Tetapi sesungguhnya hidup berhimpun yang makin rukun, terjalin erat satu dengan yang lain, pribadi lepas pribadi, satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang cekcok atau berkelahi, tapi hidup di dalam kacamata pengampunan itu dituntun oleh pengampunan Tuhan untuk saling memaafkan, saling mengampuni satu dengan lain. Dan kalau itu terjadi, maka damai pun akan mengalun dengan santun. Dia akan terus memenuhi himpunan itu sebagaimana Yusuf dengan saudara-saudaranya. Mereka berpelukan mesra. Mereka sambil memeluk satu dengan yang lain dengan tangisan sukacita. Dan mereka bercakap-cakap kembali. Tadinya bungkam, penuh dengan amarah, menyimpan kesalahan, sekarang membuka dan lalu berbicara kembali dalam suasana kasih yang mesra. Rindukah kita mengalaminya? Tentu saja iya, saya pun juga. Karena itu mari beri ingatan kita dituntun oleh pengampunan Tuhan, sehingga kesalahan-kesalahan yang ada dalam hidup kita, entah masa lalu atau yang baru saja kita perbuat, entah orang yang berbuat salah kepada kita atau kita yang berbuat salah kepada orang lain, kalau kita bawa kepada pengampunan Tuhan dan minta kacamata pengampunan itu untuk membuat kita melihat segala sesuatunya dari sudut pengampunan Tuhan, maka damai mengalun lewat perhimpunan yang rukun. Mari kita tekun dan runtun untuk menerima pengampunan dan hidup di dalam pengampunan itu. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.